Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita hari ini. Pernah nggak sih kalian sebenarnya merasa belakang-belakangan ini tuh harga-harga semakin menaik, uang terasa cepat habis, atau nih cicilan kalian tuh terasa lebih berat? Nah, kenapa ya? Kalian kan berpikir tuh bahwasannya. Padahal sebenarnya ada kebijakan yang diam-diam tuh sangat mempengaruhi di belakang kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu kebijakan moneter. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dampak kebijakan moneter dan sudah bersama nih oleh narasumber kita Kakak Helena. Terima kasih Kak Helena sudah datang ke podcast kita pada hari ini. Baik, halo Kak Mutia. Halo. Terima kasih juga sudah mengundang saya pada hari ini. Nah, topik mengenai kebijakan moneter ini sangat penting sekali karena kebijakan moneter ini terkadang dianggap tidak penting di kehidupan masyarakat, padahal dampaknya itu secara signifikan dan juga secara nyata. Oke, Kak Helena, sebelumnya kita masuk nih ke dalam dampaknya ya, boleh dijelaskan dong dulu secara singkat nih apa itu kebijakan moneter? Baik, jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Jadi setiap negara itu memiliki bank sentral. Nah, di Indonesia sendiri itu kita memiliki Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia ini mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tujuannya itu adalah menjaga stabilitas ekonomi, terutama agar inflasi itu tetap terkendali, nilai tukar stabil, dan pertumbuhan ekonomi itu tetap berjalan. Penjelasan ini juga sejalan dengan konsep yang dijelaskan bahwa kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Oh, oke. Sekarang kita masuk nih ke inti pembahasannya. Sebenarnya apa sih dampak nyata nih dari kebijakan moneter yang paling pertama dirasakan oleh masyarakat, Kak Helena? Nah, dampak yang paling utama itu seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya terjadinya inflasi atau kenaikan barang dan jasa. Jadi ketika jumlah barang yang beredar itu di masyarakat terlalu banyak, sementara jumlah barangnya itu tidak sebanding, maka harganya itu akan naik. Untuk mengatasi hal ini biasanya akan menaikkan suku bunga. Jadi kenaikan suku bunga ini merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menekan inflasi karena dapat mengurangi konsumsi dan permintaan masyarakat. Namun, dampaknya bagi masyarakat adalah harga-harga tidak langsung turun dan daya beli justru bisa menurun. Inilah yang membuat masyarakat hidupnya itu menjadi lebih berat. Berarti di satu sisi kebijakan ini penting ya Kak Helena, tapi di sisi lain masyarakat tetap merasakan tekanan ya Kak Helena. Betul sekali. Jadi dampak berikutnya adalah pinjaman dan cicilan. Jadi ketika suku bunga meningkat, maka bunga pinjaman di bank juga ikut meningkat. Misalnya nih kita cicil rumah atau kendaraan. Nah, itu tuh nanti bisa menjadi lebih mahal. Seperti Jadi itu. iya, pinjaman usahanya itu menjadi lebih berat bagi pelaku usaha, terutama usaha kecil, karena kondisi ini bisa menghambat perkembangan usaha mereka. Nah, jadi peningkatan suku bunga ini dapat menurunkan investasi karena biaya modalnya itu menjadi lebih tinggi. Oke, Kak Helena, kalau usaha terganggu pasti ada dampaknya nih. Keberlanjutannya bagaimana Kak Helena? Ya betul sekali. Jadi kalau usahanya terganggu, dampak lanjutannya adalah pada lapangan kerja. Jadi ketika usahanya itu mengalami penurunan, mereka akan mengurangi biaya operasional. Jadi salah satu cara yang sering dilakukan adalah mengurangi jumlah karyawan atau menunda perekrutan tenaga kerja baru. Nah, akibatnya tingkat pengangguran itu bisa meningkat. Ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak hanya berdampak pada ekonomi secara umum, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Wah, ternyata dampaknya luar berarti ya. Iya Kak Mutia, dan masih ada satu dampak penting lagi yaitu nilai tukar rupiah. Jadi ketika suku bunga di dalam negeri itu tuh meningkat, investor asing cenderung tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, akibatnya permintaan terhadap rupiah tentu justrunya meningkat dan nilai rupiah itu bisa menguat. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, nilai rupiah itu bisa melemah. Dampaknya bagi masyarakat adalah pada harga barang impor. Jika rupiah melemah, maka harga barang impor itu akan naik yang akhirnya kembali mempengaruhi harga ke dalam negeri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dampaknya itu bisa kita rasakan dalam bentuk seperti yang kakak jelaskan di awal tadi nih, bahwa
harga-harga saat ini kan naik ya Iya, kan, benar apa-apa sekali. naik kayak misalnya contohnya apa Kak? Berat, iya kan? Cabai, Iya. Nah, harga-harga barang pokok yang tadi kita jelaskan itu ketika meningkat, tentu justrunya kita merasa uang kita itu terasa cepat habis. Nah, cicilan yang semakin berat hingga peluang kerja yang berkurang. Nah, akibatnya kebijakan moneter itu bukan hanya konsep ekonomi, tetapi realitas yang kita alami setiap hari. Oke, dari pembahasan kita pada hari ini, jadi pembahasannya bahwa kebijakan moneter ini memiliki peran yang sangat penting nih teman-teman dalam menjaga kestabilan ekonomi. Namun setiap kebijakan yang diambil juga memiliki dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Sebagian mahasiswa dalam bagian dari masyarakat penting bagi kita untuk memahami hal ini agar kita bisa lebih bijak nih dalam mengelola keuangan dan lebih sadar nih terhadap kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Terima kasih banyak oleh Kak Helena sebagai narasumber kita pada hari ini yang sudah menjelaskan apa sih sebenarnya moneter itu. Terima kasih kembali Kak Mutia. Semoga pembahasan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.